Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menjelaskan tentang konsep Mesias dalam pikiran orang-orang Yahudi. Mesias atau Masiah dalam bahasa Ibrani dan Kristos dalam bahasa Yunani. Kristos artinya yang diurapi atau dibaluri dengan minyak. Bagi orang Yahudi, Mesias berarti seorang penyelamat dan pembebas yang dipercaya sebagai penebus orang-orang Yahudi di masa depan. Oleh karena menunjuk kepada masa depan, maka Mesias itu berhubungan dengan eskatologi Yahudi. Aplikasinya begini, Mesias orang Yahudi itu harus muncul dari garis keturunan Raja Daud. Orang itu harus diurapi dengan minyak. Orang itu akan menegakkan kembali kerajaan Israel atau United Israel yang memerintah semua orang Yahudi. Saudara, ada tandanya yang disampaikan mengenai Mesias ini, yaitu tanda Immanuel sebagai tanda yang Tuhan pakai untuk melindungi keluarga Daud agar terus memerintah sebagai raja apapun kondisi yang sedang mereka hadapi. Yesaya 7 ayat 14 berkata, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Tanda dari Tuhan, perempuan muda mengandung, perempuan muda melahirkan seorang anak laki-laki, perempuan muda menamakan anaknya Immanuel. Kata Immanuel sendiri berarti Allah menyertai kita. Kata Immanuel ini bukan slogan yang kosong, karena pada waktu Yesaya mengucapkan nubuat ini, kerajaan dari garis keturunan Daud sedang terancam. Kerajaan Yehuda dari keturunan Daud, kerajaan selatan, diancam oleh kerajaan Israel, kerajaan utara, serta kerajaan Damaskus atau kerajaan Syria. Saudara, bagi Anda yang belum paham, kerajaan Israel itu terpecah sesudah Raja Salomo meninggal. Raja Salomo, anak Daud, meninggalkan suksesi ke anaknya Raja Rehabeam. Tetapi muncul Yerobeam yang bukan dari keturunan Raja Daud sebagai raja baru yang memimpin kerajaan Israel. 10 suku Israel. Kerajaan Israel bersatu akhirnya terpecah menjadi kerajaan Yehuda, yaitu kerajaan selatan, ibu kotanya Yerusalem, dengan rajanya Rehabeam anak Salomo, keturunan Daud. Kerajaan Israel, yaitu kerajaan utara, ibu kotanya Samaria, dengan rajanya Yeroboam. Kedua kerajaan Israel ini terus berperang untuk membuktikan siapa dari mereka yang lebih unggul dan lebih punya mandat untuk memimpin bangsa Israel. Dari Alkitab Perjanjian Lama kita mengetahui bahwa Allah memberikan janji kepada keluarga Daud. Kerajaan Israel dari garis keturunan Daudlah yang akan terus ditegakkan Tuhan. Ada dua hal yang kita pelajari di sini. Yang pertama, Allah memelihara firman yang disampaikannya melalui nabi-nabinya. Yang kedua, Allah memelihara ketepatan firman Tuhan itu. Artinya kalau kita mau memakai istilah manusia, maka bisnis Tuhan yang utama adalah memelihara firman-Nya dan menjaga agar firman-Nya terjadi dengan tepat. Saudara, masalah utama selalu terjadi dari pihak manusia. Sebagai contoh, Yesaya menyampaikan firman Tuhan kepada Ahaz, meskipun raja ini jahat, bahwa Allah akan terus memelihara dan melindungi kerajaan Israel yang berasal dari garis keturunan Daud. Tuhan bukan hanya berfirman melalui Yesaya, tetapi dia sekaligus memberikan tanda supaya Ahaz mempunyai keyakinan lebih. Tanda itu adalah Immanuel. Tetapi Raja Ahaz tidak percaya pada firman Tuhan, melainkan lebih memilih melakukan apa yang dia mampu, yaitu melakukan koalisi politik dengan Raja Tiglat-Pileser III, Raja Assyrian. Tanda Immanuel memberikan konfirmasi yang pertama, Allah akan melindungi dan mempertahankan kerajaan dari garis keturunan Daud. Allah akan membuktikan janji penyertaannya saat ancaman terhadap kerajaan Yehuda itu terjadi.
Penyertaan Allah terjadi pada waktu yang dekat. Allah ada di pihak keluarga Daud dan rakyatnya. Immanuel artinya Allah ada di tengah-tengah mereka. Nah, Matius menafsirkan Immanuel itu seperti ini. Matius 1:22-23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Berarti tanda Immanuel menunjuk kepada beberapa hal. Yang pertama, penggenapan kerajaan Tuhan pada saat Yesaya mengucapkannya, yaitu di masa kekacauan politik saat Raja Ahaz memerintah kerajaan Yehuda. Yang kedua, penggenapan firman Tuhan di masa yang akan datang, yaitu lahirnya Yesus Kristus sebagai penggenapan janji bahwa Tuhan akan mendudukkan kembali salah satu keturunan Daud memerintah di tahtanya. Beberapa tanda di dalam diri Yesus, dia disebut Immanuel. Matius menyatakan bahwa nubuat Yesaya itu menunjuk kepada Yesus. Dia disebut Kristus, seseorang yang diurapi dengan minyak dan muncul dari garis keturunan Daud. Lalu pertanyaannya, mungkinkah Yesus Kristus adalah Mesias versi Yahudi itu? Secara sederhana sebagai orang percaya, kita melihat tanda-tanda yang ada di dalam diri Yesus jelas menunjuk kepada penggenapan nubuat mengenai Mesias Yahudi. 1, Immanuel artinya Allah beserta dengan kita. Yesus Kristus disebut Immanuel. Saat Yesus lahir, Allah berjanji bahwa melalui Yesus Allah akan hadir terus di dalam hidup umatnya. Yang kedua, Immanuel artinya Allah akan melindungi keturunan Raja Daud, yaitu menegakkan kembali kerajaan Israel bersatu. Yang ketiga, Immanuel artinya Allah bukan lagi Allah yang transenden, sekalipun memang Allah seperti itu, yaitu Allah yang besar, Allah yang ajaib dan luar biasa, melainkan Dia juga adalah Allah yang imanen, artinya Allah yang ada di tengah-tengah kita. Saudara, orang Yahudi tidak merayakan Natal Yesus Kristus, bukan karena kebiasaan mereka yang tidak merayakan ulang tahun, tetapi orang Yahudi belum mampu melihat bahwa Yesus Kristus itu bukan Mesias Yahudi seperti yang tertulis di dalam kitab Tauratnya. Saya menyampaikan kita merayakan Natal karena kita merayakan kemanusiaan Yesus. Allah tidak mungkin dilahirkan dan Allah itu ada dengan sendirinya. Mana mungkin Allah lahir melalui Maria, seorang manusia yang berdosa. Kita merayakan Natal karena Yesus Kristus adalah manusia sejarah. Tetapi manusia sejarah ini berbeda. Dia disebut lahir dari benih perempuan, her seed. Dia dikandung dari Roh Kudus, anak Allah yang maha tinggi. Dia adalah Immanuel. Dia adalah hypostatic union, Allah manusia. Di dalam diri Yesus kita mendapati natur Allah dan natur manusia yang bersatu, sehingga dia adalah Allah sejati dan dia adalah manusia sejati. Dia adalah Mesias, Kristus yang diurapi dengan minyak, juru selamat dosa manusia. Paulus berkata, Roma 1 ayat 1-4, dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Paulus dipanggil menjadi rasul. Paulus adalah rasul ke-13, rasul yang khusus karena dia tidak pernah bertemu dengan Yesus. Dia tidak hidup di zaman Yesus. Paulus dikuduskan memberitakan Injil. Injil itu sudah dijanjikan lewat Theopneustos. Injil itu adalah berita tentang Yesus Kristus. Injil itu berisi Yesus adalah manusia sejati, keturunan Daud, dan Yesus itu
Allah sejati. Yesus bangkit dari kematian. Injil itu tentang Yesus Kristus, Anak Allah yang berkuasa, Tuhan kita. Saat engkau memberitakan tentang Yesus Kristus, maka engkau sedang merayakan kemanusiaan Yesus dan kealahan Yesus. Yesus Kristus Sang Mesias itu adalah pusat pemberitaan Injil kita, pusat pemberitaan Injilmu, dan pusat kepercayaan imanmu. Orang Yahudi tetap berpegang pada kebenaran Torah karena mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus. Kalau engkau mau merayakan Natal atau merayakan tentang kemanusiaan Yesus, maka engkau harus menghormati cara Allah menyampaikan firman-Nya dan memelihara firman-Nya. Kalau engkau mau merayakan Natal atau merayakan tentang kemanusiaan Yesus, maka engkau berarti tunduk kepada sound doktrinnya. Engkau tunduk dan menghormati ajaran yang benar, ajaran yang Alkitabiah. Engkau hidup di dalam sound doktrin, ajaran yang benar, ajaran yang Alkitabiah, ajaran yang tidak kompromi. Immanuel artinya Allah menyertai kita. Janji Immanuel diberikan di dalam firman-Nya. Dan Allah akan terus bertanggung jawab agar firman-Nya terjadi. Allah yang menyampaikan sound doktrinnya, Allah bertanggung jawab memelihara sound doktrinnya, Allah bertanggung jawab agar sound doktrinnya terjadi dalam hidupmu. Rayakanlah kemanusiaan dan kealahan Yesus, karena itulah berita Injil sejati. Berita Injil harus bisa mengubah hidupmu. Jangan terpukau dengan segala situasi luar dan segala aksesorisnya. Terpukaulah dengan Immanuel itu, Yesus Kristus. Allah ada di tengah-tengah kita. Allah beserta dengan kita. Firman Tuhan ini sangat indah sekali. Saya akan bacakan kepada Anda. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kamu mengasihi Yesus, maka kamu akan menuruti segala sound doktrinnya. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang, Tuhan Yesus akan datang, Tuhan Yesus pasti datang. Blessings.